Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu yang lain join ya, buat yang sudah bergabung bisa perkenalkan diri dulu dari siapa saja, saya persilakan ya. Dari Bu Lina mungkin ya yang tadi yang pertama kali masuk. Silakan Bu. Selamat malam, nama saya Lina, tinggal di Tangerang. Profesinya aja, profesi apa Bu? Karyawan atau wira swasta Bu? Saya saya ibu rumah tangga biasa. Saya Ya, baru eh, saya baru kehilangan suami, jadi saya mau benar. lagi cari kerja, Pak. Oh iya iya. Makasih Bu Lina. Eh, Selamat bergabung di webinar malam ini. Silakan buat yang lainnya, ini namanya Pak Penyuluh Agama Islam, silakan Pak atau Ibu bisa perkenalkan diri Bu atau Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Selamat malam. Perkenalkan nama saya Rike, penyuluh agama Islam honorer dari Kota Bandar Lampung. Oh iya, selamat bergabung Bu di webinar malam ini. Ya, terima kasih, Pak. Ya. Buat Bapak Padma ya, silakan Pak. Bisa berkenalan dulu Pak. Selamat malam Pak, nama saya Malam Pak. Alim. Iya, saya karyawan salah satu perusahaan swasta sebagai manajer accounting. Oke Pak. Itu aja. Makasih Pak. Selamat bergabung. Terima kasih Pak. Berikutnya Pak Khairul Anam, silakan Pak. Perkenalkan Pak. Halo, selamat malam. Malam Pak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wirul Anam. Biasa dipanggil Anam, terus domisili dari Brebes. Sekarang jadi ini buruh kasar Pak, karyawan swasta. Karyawan swasta. Profesinya akunting juga Pak di karyawannya Pak? Bukan. Oh, bukan. Malah jadi operatornya saya Pak. Operator ya, nggak apa-apa. Untuk menambah ilmu silakan Pak, nggak apa-apa nanti join di webinar malam ini. Iya Pak, terima kasih banyak. Ya. Berikutnya Bu Endang Widayati ya, silakan Bu, perkenalkan Bu. Halo Bu Endang, bisa dinyalakan mic-nya Bu. Halo Pak, Ya, salam silakan kenal. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Endang Pak, Endang Widayati di Jakarta Timur, Ciracas. Ya. Kebetulan saya mulai bisnis itu baju tidur Pak, tapi bukan baju tidur yang daster ya. Baju tidur yang katun, jadi yang dingin. Terus tapi saya bukan ini, jadi saya kayak saya beli bahannya, jahitin di orang, terus nanti saya sell, tapi masih pakai WA Pak. Berarti ya, jadi di itu ya di apa ya di itu produksinya lumayan volumenya Bu gimana Bu atau masih by pesanan Bu? Ya karena saya baru punya penjahit satu ya masih limited Pak, karena belum berani banyak ya masa pandemik. Saya mulai bisnis juga di masa pandemik Pak, karena nggak ada job ya. Mungkin itu Pak. Sehingga saya mulai pembukuan Pak, jadi membukukan untuk nanti benar-benar bisa profit saya sekian gitu. Dan saya juga mulai menggaji diri saya sendiri Pak. Jadi dan lain-lain. Cuma kalau untuk yang mobil kan kalau beli banyak dulu kan cari di Tanah Abang Pak, masih manual. Nah sekarang saya sudah punya langganan Pak, jadi enak, mereka tinggal ngasih contoh, itu saya tinggal dikirim. Jadi sekarang untuk biaya transportasi sama mobil kan sudah hilang ya dari beban ya, dari operasional cost. Udah bisa mengurangi biaya Bu ya.
pakai si cepat aja, kan ada tuh yang kira si cepat sehari jadi itu kan. Demikian juga penjahitnya Pak, kebetulan penjahit saya di Tangerang Pak, karena ya kenalan aja gitu. Ya, Jadi ya, ya. berani banyak Pak, karena ya kan tenaga kerjanya kan saya ownernya, tenaga kerjanya ya sama penjahitnya tadi. Jadi saya cuman marginnya ya bahan bakunya berapa, ongkos jahitnya berapa, nanti saya jual berapa, plus pengiriman nanti kalkulasinya belakangan Pak. Jadi kan ngirim ya teman-teman aja, karena memang jahitnya ini masih apa ibaratnya kemarin yang dijelasin itu variabel cost ya, karena kan kadang-kadang ongkos jahitnya bisa murah, bisa mahal, karena kan ada difficulty ya, masing-masing bahan itu. Jadi nanti ongkos jahitnya tukang jahitnya yang menentukan, bukan saya yang menentukan. Baru setelah itu saya ngasih baju ini sekian gitu Pak. Jadi ya, ya. mungkin itu Pak, baru mulai bisnis, makanya saya tekunin Pak biar nanti bisa berkembang gitu. Siap Bu, betul. Makasih Bu ya. Penjahitnya memang baru dapat satu ya, karena yang kan orang kan harus klik ya, kalau nggak klik ya nanti bisa ini, karena kan saya modal duluan itu. Ini tuh Pak. Iya. Oke, makasih Bu Endang buat informasinya. Ya. Makasih Pak. Ya, terima kasih Bu Endang. Silakan Bu Epi, bisa perkenalkan Bu. Dinyalakan mic-nya Bu, silakan Bu. Ya, selamat malam. Selamat malam. Malam Ibu. Nama saya Evi Anissa. Bekerja sebagai akuntan di admin di UMKM di Yogyakarta. BIM ini berarti pendamping ya Bu ya? Ya. Pendamping UMKM ya, betul. Iya. Selamat bergabung Bu di webinar malam ini Bu. Terima kasih Bu sudah memperkenalkan diri. Silakan buat ini siapa namanya Mata Tuhan. Bisa dinyalakan mic-nya, silakan. Jadi biar bisa berkenalan dulu ya sebelum dimulai materi yang akan saya sampaikan. Atau Bu Purani, silakan. Selamat malam, saya bekerja saya accounting di restoran daerah Tangerang Selatan. Resto, accounting resto Bu ya. Udah berapa lama Bu di accounting restonya Bu? Hampir 5 tahun Pak. Udah lumayan ya. Ini jadi udah proses akuntansinya sampai laporan keuangan sudah istilahnya mah sudah dikerjakan sama Ibu sendiri atau ada tim Bu? Saya sendiri Pak. Sama Ibu sendiri ya. Oke. Ya. Makasih Bu. Sama-sama. Ya. Buat selamat malam Pak Leonardo, bisa dinyalakan mic-nya Pak, buat perkenalan dulu Pak. Ya, selamat malam Pak. Malam Pak. Iya, saya mau belajar akuntansi. Sebenarnya saya nggak di posisi sebagai akuntan atau bagian akuntansi, cuma mau belajar aja sih. Karena saya lulusan akuntansi sih. Karena sekarang saya usaha sendiri dan saya ngerasa mulai butuh banget, nggak cuma ngandalin karyawan, tapi saya harus paham juga sendiri, gitu. Ya? Iya. Oke. Ya, makasih Pak. Ya. Malam. Selamat malam Bu Retno, silakan Bu, bisa dinyalakan buat perkenalan dulu Bu. Atau Pak ini Mata Tuhan ya, atau Ibu ya ini, silakan. Ini saya akan mulai 5 menit lagi sambil menunggu yang lain ya. Bapak apa Ibu ya ini Mata Tuhan ya, bisa dinyalakan Pak atau mic-nya Pak? Atau Bu Marlin Salon, silakan Bu. Selamat malam Bu. Ya, selamat
Ya, malam Bu. Enak aja ya. Ya. Ibu Marlin domisili di mana Bu? Di Bogor, Pak. Di Bogor ya? Oke. Baik, saya akan mulai saja untuk materi webinar malam ini ya. Ini nanti sambil saya presentasikan, jika ada yang bertanya silakan aja bisa di chat langsung atau mungkin bisa dinyalakan langsung mic ya. Jadi biar ada interaktif pada saat webinar ini berjalan. Selamat malam, selamat bergabung di webinar malam ini. Sebenarnya ini serinya seri prakerja ya, tapi yang hadir ternyata banyak juga yang statusnya sebagai karyawan dan posisinya sebagai accounting ya. Dan bagi yang merintis bisnis ataupun yang sudah menjalankan bisnis tapi ingin lebih tahu lagi bagaimana cara mengelola profit dan cash ini ya dalam suatu bisnis gitu. Perkenalkan, nama saya Hardi Yulianto. Saya sebagai CFO Pinata ya. Jadi Pinata ini perusahaan yang bergerak di dalam bidang software akuntansi diagnosis. Jadi yang mampu membantu melakukan proses entry data sampai menghasilkan laporan keuangan dan juga dibantu adanya indikator-indikator atau diagnosis dari data transaksi keuangan yang telah dientrikan terkait dengan diagnosis kesehatan, profitabilitas, solvabilitas, dan aktivitas. Saya akan coba berbagi terkait pengalaman dalam hal mengelola profit dan cash ya. Profit dan cash buat orang accounting finance mungkin sudah tidak asing lagi istilahnya. Tidaknya profit dan cash ini merupakan tujuan utama dari suatu perusahaan gitu. Pemilik modal atau investor mempunyai visi dan misi dan akan dijalankan oleh pengelola perusahaan atau manajemen perusahaan melalui bisnis proses sehingga tercapai goalnya yaitu perusahaan bisa menghasilkan profit, bisa bertumbuh, dan berkelanjutan. Bagaimana bisa mencapai tujuan itu? Yaitu dengan cara memperbaiki bisnis proses. Bisnis proses ini yaitu menjalankan dari bisnis plan yang sudah dibuat oleh para pemilik usaha atau business owner, baik melalui pihak manajemen perusahaan, dengan cara salah satunya yaitu mengelola keuangannya sehingga dapat terukur. Jadi ukuran profit atau pertumbuhan dari perusahaan ini akan terukur jika kita mampu membuat bisnis proses yang baik gitu ya dan dapat diukur secara umum. Untuk bisa dapat diukur secara umum kita harus menjalankan
kegiatan akuntansi yang sesuai standar seperti itu. Sehingga orang akan mudah juga untuk ikut membacanya atau ikut menganalisanya sampai sejauh mana bisnis ini berjalan sesuai dengan tujuan atau track yang telah ditentukan dalam bisnis plan di awal periode ataupun di dalam rencana strategis bisnisnya. Saya bagi ke dalam 2 kelompok besar untuk mengelola bisnis proses di keuangan. Setidaknya tugasnya yaitu ada 2 yang harus dikelola. Yang pertama, mengelola sumber dana, dan yang kedua, mengelola penggunaannya. Sumber dana yang ada dalam suatu bisnis atau perusahaan itu ada 2 model. Yang pertama, sumber dana yang berasal dari pinjaman pihak ketiga, yang disebut dengan hutang atau kewajiban. Dan yang kedua, sumber dananya dari modal sendiri atau patungan dengan beberapa rekan hingga membentuk suatu badan usaha. Terkait dengan sumber dana ini, maka perlu dilakukan pencatatan dengan baik, sehingga arus kas masuk dari sumber dana ini akan menjadi alat ukur seberapa efektif dan efisien sumber dana ini digunakan sehingga mampu menghasilkan profit atau keuntungan seperti itu. Berikutnya sisi yang kedua yaitu mempertanggungjawabkan atau mengelola penggunaan sumber dana. Yang pasti pihak yang sebelah kanan sumber dana ini yaitu pihak ketiga maupun pihak investor pasti akan meminta pertanggungjawaban dalam setiap periodenya. Bisa diukur dalam waktu triwulan, kuarter, ataupun semester, ataupun malah dalam ukuran 1 periode tahun akuntansi. Nah, di sini jelas di dalam pengelolaan sumber dana harus dapat disajikan dan terukur nilai-nilainya. Seberapa besar sumber dana yang digunakan dari hutang untuk membiayai asetnya sehingga mampu menghasilkan penjualan, dan pada akhirnya dari penjualan ini kita akan memperoleh keuntungan dan akan diputarkan kembali untuk menambah modal atau memperbesar modal sehingga akan lebih efisien jika harus menggunakan sumber dana dari pinjaman pihak ketiga. Jadi profit atau keuntungan yang nanti dihasilkan akan ditahan atau disebut dengan laba ditahan untuk memperbesar porsi modal yang ditanamkan di awal bisnis ini berjalan. Sehingga pada saat menggunakan sumber dana ini perlu prinsip kehati-hatian juga. Setidaknya penggunaan dana ini akan digunakan untuk memperbesar aset gitu ya. Aset yang ada dalam suatu bisnis atau perusahaan umumnya terbagi ke dalam 3 kelompok besar, tergantung dengan jenis perusahaannya. Akuntansi hanya menyederhanakan model penggunaan dana atau pengelolaan sumber dana ini ke dalam 3 kelompok besar. Satu dikelompokkan ke dalam perusahaan jasa, di mana dalam perusahaan jasa hanya mengenal produk non-fisik gitu ya. Tidak ada pengolahan, yang ada manfaat yang diberikan kepada pelanggan. Dan yang kedua, akuntansi perusahaan dagang. Di dalam akuntansi perusahaan dagang, ada produk fisik yang diperjualbelikan tanpa melalui proses pengolahan atau assembling. Sehingga aset bisnis yang akan dikelolanya yaitu minimal persediaan barang jadi untuk aset lancar. Mungkin juga ada muncul nanti piutang usaha dan hutang dagang atau hutang usaha sebagai akibat dari proses jual beli dari persediaan barang ini. Dan yang ketiga, akuntansi perusahaan manufaktur atau industri ya.
Untuk akuntansi perusahaan manufaktur, maka akan ada banyak lagi variabel aset bisnisnya. Selain tadi persediaan bahan jadi, sebelumnya ada persediaan bahan baku, bahan pembantu, dan bahan penolong. Selain itu juga pasti dalam kegiatan proses produksi akan ada muncul aset tetap, seperti mesin produksi dan aset tetap lainnya. Yang jelas pasti ada bangunan pabrik, itu sebagai kategori digunakan sebagai aset tetap untuk menjalankan kegiatan produksi. Mungkin juga ada aset dalam bentuk gudang. Ini yang akan diukur seberapa besar penggunaan aset atau penggunaan sumber dana ini untuk membiayai aset-aset tersebut, sehingga mampu menghasilkan penjualan yang pada akhirnya akan dihasilkan profit atau keuntungan. Karena pada dasarnya, pada saat aset digunakan dengan baik dan digerakkan sehingga mampu mencetak sales atau pendapatan, ini akan diperhitungkan lagi dengan biaya atau cost yang dikeluarkan. Setiap aktivitas untuk menghasilkan pendapatan atau penjualan ini juga pasti akan menimbulkan biaya. Baik biaya yang langsung dibebankan terhadap produk atau biaya yang tidak langsung terhadap produknya. Contoh yang langsung terhadap produknya yaitu akan muncul biaya harga pokok atau biaya-biaya dikarenakan tadi persediaan barang yang dijual, baik yang diolah ataupun yang tidak melalui proses pengolahan, akan muncul biaya produk. Ini akan diputarkan kembali sehingga diperhitungkan di dalam laporan laba rugi sebagai komponen pengurang penjualan. Sehingga selisih antara penjualan dengan harga pokoknya disebut dengan laba kotor atau gross profit margin. Nah, nanti akan saya jelaskan lagi di slide selanjutnya. Jadi intinya proses atau bisnis proses yang membantu visi dan misi pemilik usaha atau business owner untuk mencapai tujuan bisnisnya, itu menghasilkan profit, bertumbuh dan berkelanjutan, yaitu bagaimana mengelola dua sisi ini gitu ya. Sisi penggunaan sumber dana dan sisi untuk mendapatkan sumber dana yang semurah mungkin gitu, yang minimal, yang mempunyai risiko yang cukup rendah melalui proses kegiatan akuntansi. Tanpa proses kegiatan akuntansi, akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas pengelolaan ini bisa jadi kurang dapat dipertanggungjawabkan seperti itu. Setidaknya ada banyak norma atau prinsip yang harus dijadikan acuan di dalam menjalankan kegiatan akuntansi. Di sini saya akan jelaskan bagaimana penggunaan sumber dana ini. Sumber dana tadi sudah kita ketahui bahwa sumber dana bisa dalam bentuk pinjaman pihak ketiga hutang maupun modal sendiri. Ini akan digunakan atau membiayai aset. Setidaknya ada, kalau bagi rekan-rekan yang berprofesi akunting, tadi akuntan ataupun keuangan, dalam membiayai aset ini, setidaknya ada yang harus diukur seberapa minimal risiko aset bisnis dijalankan dan mampu mencetak pendapatan atau penjualan. Nah, di sini pada saat aset digunakan atau aset atau sumber dana tadi digunakan untuk membiayai aset tadi, kita mengenal ada dua istilah biaya modal atau capital expenditure ya, dan operasional expenditure atau OPEX. Nah, ini cara membaginya, mana yang masuk ke dalam operasional expense atau expenditure dengan capital expenditure gitu ya. Jadi untuk operasional expenditure ini akan digunakan untuk membiayai yang berhubungan dengan
kegiatan operasional yang berjalan dalam rentang waktu periode akuntansi. Sementara untuk biaya capital expenditure atau biaya modal ini mungkin waktunya akan lebih panjang ya. Jadi kita pada saat menentukan ini biaya untuk pengadaan mesin produksi, ini akan dikategorikan sebagai biaya CAPEX gitu ya, atau pengadaan kendaraan untuk mendukung kegiatan operasional itu akan dikategorikan sebagai biaya capital expenditure, bukan sebagai operational expenditure. Di sini kadang-kadang masih sering terjadi miss ya pada saat ini masuk kategori yang mana nih, pada saat sebenarnya itu masuk ke biaya modal, langsung dicatat sebagai pengeluaran operasional, otomatis akan mempengaruhi penyajian laba ruginya, sehingga profitnya pun akan berbeda nanti disajikannya seperti apa gitu. Jadi dalam penggunaan sumber dana ini harus diperhatikan tadi mana yang termasuk ke dalam biaya modal dan mana yang termasuk ke dalam biaya operasional. Dari aset-aset ini diharapkan atau diharuskan atau diwajibkan mampu mencetak sales atau pendapatan, sehingga dari sales ini akan diukur seberapa efisien pengelola bisnis atau manajemen bisnis ini mampu menghasilkan profit. Profit ini diperoleh dari selisih antara pendapatan atau penjualan dikurangi dengan biaya-biayanya, baik biaya yang berhubungan langsung dengan produk maupun biaya yang tidak langsung dengan produk. Yang masih kadang terjadi kesalahan penafsiran bahwa profit yang dihasilkan atau nilai yang disajikan dalam laba rugi itu mencerminkan langsung ke dalam angka atau kas dan setara kas yang ada dalam perusahaan. Padahal tidak seperti itu. Jadi laba rugi yang tersaji di laba atau profit yang tersaji di laba rugi itu nilainya tidak hanya dalam bentuk cash ya. Bisa saja ada dalam bentuk penambahan persediaan, bisa aja dalam bentuk penambahan piutang usahanya, atau bisa dalam bentuk penurunan kewajibannya. Jadi adanya pembayaran kewajiban sehingga profit yang dihasilkannya berkurang secara cash-nya seperti itu. Sehingga perlu dilakukan analisis antara profit dan kas ini. Kadang juga di pelaku bisnis UKM gitu ya. Yang penting mah saya uang yang ada dalam rekening bisnis itulah yang disebut dengan keuntungan. Ya, tidak seperti itu juga gitu kan. Bisa saja uang yang tersimpan di dalam rekening bisnis itu merupakan uang dari arus kas investasi atau pendanaan yang belum digunakan gitu. Padahal arus kas operasionalnya mungkin belum menghasilkan keuntungan. Nah, ini juga harus perlu dianalisis. Jangan sampai melihat adanya cash dalam perusahaan atau dalam bisnis, kita langsung menggunakannya atau memutarkannya kembali untuk membeli sesuatu atau membiayakan sesuatu dalam bentuk aset lainnya lagi. Nah, ini perlu diukur juga agar penggunaannya dapat berjalan sesuai dengan visi dan misi sehingga tidak mengganggu jalannya kegiatan bisnis. Salah dalam pengambilan keputusan ini akan berdampak kepada tingkat kesehatan kas dan kesehatan bisnis pada umumnya. Sampai sini dulu. Sebelum saya lanjutkan ke slide berikutnya, ada yang perlu didiskusikan atau ditanyakan? Silakan. Izin bertanya, Pak. Silakan. Untuk tadi yang Bapak sebutkan di bagian pertama itu yang penggunaan sumber dana yang efektif dan efisien gitu Pak, secara rasio keuangan itu seperti apa ya Pak? Penggunaan, betul. Nanti saya akan jelaskan ditanya lagi di posisi slide berikutnya. Tapi intinya seperti ini. Untuk mengukur efektivitas atau produktivitas aset atau penggunaan sumber dana ini
ya ada beberapa parameter yang bisa digunakan ya. Setidaknya seperti mengukur return on asetnya, seberapa besar tingkat pengembalian atas asetnya. Ya, ini diukur dengan cara menghitung total penjualan dibagi dengan rata-rata asetnya nanti seperti apa. Dan kita juga bisa mengukur tingkat perputaran asetnya juga. Anggap saja tadi untuk perusahaan dagang ya, pasti akan tertanam penggunaan sumber dananya ke dalam bentuk inventory atau persediaan. Nanti kita bisa ukur tingkat perputaran persediaannya. Berapa lama waktu tersimpan persediaan tersebut di dalam bisnis kita. Jangan-jangan persediaan atau penggunaan sumber dana ke persediaan ini jauh lebih lama dibandingkan kemampuan kita menjualnya. Misalkan kita hanya mampu menjual dalam satu periode atau satu bulan 100 juta, anggap seperti itu gitu ya. Tapi karena kita takut ada stoknya terbatas atau stoknya dari distributor ataupun suppliernya lama masuk ke kita ya, nggak ada masalah. Pertimbangan itu bisa dijadikan variabel untuk pertimbangan keputusan ya. Tapi yang paling penting tadi, seberapa lama ini persediaan ini kalau kita adakan disimpan di dalam bisnis kita berputar gitu untuk bisa menghasilkan penjualan tadi. Modal kita terbatas, misalnya kita punya dana 100 juta dan kita belikan 100 juta itu dalam bentuk persediaan semua gitu. Tapi pada saat persediaan itu kita datangkan dan disimpan di gudang kita, itu baru bisa keluar dalam waktu 60 hari. Berarti ada kemungkinan nanti proses kegiatan bisnis akan terhambat karena cadangan dana atau cadangan kasnya atau cadangan kas dan setara kasnya menjadi terhambat karena nggak ada itu. Sudah dibelikan dalam bentuk persediaan, tapi persediaan sendiri akan berputar menghasilkan penjualan selama 2 bulan gitu. Sementara modal kita hanya untuk 1 bulan itu 100 juta kan seperti itu. Nanti kita bisa mengukur seberapa lama waktu persediaan ini tersimpan di gudang untuk menghasilkan penjualan. Dalam menghasilkan penjualan pun kan belum tentu langsung jadi cash itu. Bisa saja penjualnya dalam bentuk kredit atau tempo. Pada saat ini terjadi juga, kita harus bisa mengukur juga berapa lama penjualan yang terjadi atau dalam bentuk piutang ini mampu tertagih oleh perusahaan. Nah ini kalau misalkan penjualannya tunai, tadi selesai pada saat barang berputar 30 hari, kita adakan juga modal 100 juta bisa dalam 30 hari untuk membiayai operasional kita, dan kita bisa menjualnya dalam waktu 30 hari, mungkin kekosongan cash masih bisa teratasi. Tapi meskipun itu saya anggap beresiko juga gitu. Idealnya pada saat waktu tersimpan persediaan dengan waktu piutang tadi tertagih, kalau melakukan penjualan tempo atau kredit, ini harus diperhitungkan sebagai elemen berapa kebutuhan modal kerja kita selama uang kita yang diinvestasikan dalam bentuk barang ini mampu benar-benar menghasilkan uang gitu ya. Dari barang dihitung berapa lama tersimpan, dari barang tersimpan berapa lama terjual, dan berapa lama dapat tertagih seperti itu. Sehingga diharapkan tidak mengganggu likuiditas atau ketersediaan kas dalam perusahaan. Makanya perlu dilakukan analisis, bisa saja penjualannya tinggi kan gitu. Penjualannya tinggi, omsetnya nyampe dalam 1 bulan. Tapi kebanyakannya dalam bentuk kredit, misalkan 80%-nya kan gitu. Kebayangkan kalau misalkan penjualan tercapai, tapi dalam 80% dalam bentuk kredit, dan term of payment-nya mungkin dikasih 30 hari kan gitu. Berarti yang dihasilkan kalau penjualan kita 1 miliar, 80%-nya dalam bentuk kredit, maka uang yang akan kita kelola itu kan bukan sebanyak 1 miliar di periode berikutnya, tapi cuma 200 juta, karena cuma 20% yang ada penjualan tunainya. Yang 80%-nya ini dalam bentuk tagihan, dan masih ada resiko tidak tertagih seperti itu. Nah ini juga harus diperhitungkan variabel-variabel ini, sehingga profit mencerminkan kas yang ada dalam perusahaan, sehingga bisnis secara kegiatannya berjalan dengan baik, tidak terganggu likuiditasnya.
seperti itu, Mas Heru. Kira-kira ada yang ditanyakan lagi? Ada Pak, satu lagi nih Pak. Mohon izin bertanya. Ya, silakan Pak Heru. Nah, untuk toko retail sendiri nih Pak, kan jasa dagang bisa dikatakan seperti itu. Yang bangunannya disewa untuk satu periode nih Pak, selama 1 tahun itu. Nah, itu kan untuk sumber dananya itu nanti masuknya itu ke aset tetap atau apa ya Pak? Soalnya kan waktunya cuma 1 tahun itu Pak. Jadi uangnya karena pas, kemudian kita nyewa toko beserta nanti barang dagangannya juga. Nah, itu untuk tokonya sendiri itu nanti terhitungnya itu aset tetap atau bagaimana ya Pak? Untuk biaya yang dibayar di muka itu kategorinya untuk sewa toko ya, itu masuk ke dalam kategori aset lancar Pak, karena itu bukan sebagai aset properti perusahaannya. Jadi kita hanya menyewa, dan ini ada rentang waktunya Pak, ada rentang waktu yang mungkin biasanya lebih pendek ya, bisa dalam 1 tahun, bisa juga mungkin sampai ada yang 5 tahun. Kalau bank biasanya nyewa tempat untuk kantor cabang bisa dibayar dalam 5 tahun ke depan kan gitu. Tapi ini nggak diperlakukan sebagai aset tetap, tapi sebagai aset lancar. Namanya dicatat sebagai biaya sewa dibayar di muka. Jadi pada saat setiap akhir periode nanti dihitung masa yang sudah dijalani sebagai biaya sewa itu nanti. Jadi pada saat tadi dibayarkan, misalkan Pak Heru Anam menjalankan kegiatan retail ya, dibayar sewa tokonya untuk 2 tahun ke depan sebesar misalkan 50 juta, jadi rata-rata setahun 25 juta gitu ya. Nah, nilai yang dicatat untuk pengeluaran biaya sewa ini tidak dicatat sebagai biaya langsung ke dalam biaya operasional, tapi dicatat ke dalam sisi aset bisnis. Tapi ini bukan juga sebagai aset tetap, tapi aset lancar, namanya biaya sewa dibayar di muka. Masa yang sudah dijalani akan dihitung sebagai biaya sewa. Nah, ini akan diperhitungkan biasanya, kalau orang akunting mungkin paham ya, ada namanya jurnal penyesuaian untuk biaya sewa yang telah dijalani. Misalkan untuk yang sudah dijalani 1 tahun, maka pada saat akhir periode 31 Desember, biaya sewa dibayar di muka 50 juta ini akan di-adjustment sebesar 25 juta. Mana yang masuk ke dalam biaya, mana yang masih bagian aset lancar kita. Nah, ini untuk yang bagian dari yang masih menjadi masa yang belum dilewati, ini akan masih tetap dicatat sebagai biaya sewa dibayar di muka. Jadi di tahun kedua, biaya sewa dibayar di mukanya sisa hanya 25 juta. Yang 25 juta akan disajikan di dalam laporan laba rugi di periode yang sebelumnya, seperti itu. Nah, untuk persediaan barang itu masuk juga aset lancar, masuk kategori persediaan barang dagangan untuk bisnis retail. Seperti itu mungkin Pak Hairul. Baik Pak, terima kasih banyak. Ada gambaran. Oke. Buat yang lainnya, sebelum saya lanjutkan slide berikutnya, silakan, biar interaktif seperti ini ya, sehingga kita bisa, jadi nggak terlalu monoton, nggak ngantuk juga. Pak, ada pertanyaan ini dari chat Pak. Saya coba. Iya. Mungkin dari Dahtop ya. Sewa tersebut di PSAK bagaimana pencatatannya? Ini maksudnya tadi, ini sebelumnya kalau return earning, mungkin ini maksudnya laba ditahan Pak ya. Pak, bisa dinyalakan Pak mic-nya Pak, biar lebih enak Pak ngobrolnya Pak. Silakan Pak. Ini apa atau Ibu ya? Dahtop. Silakan Pak atau Ibu. Atau malu-malu ya, ini nggak apa-apa deh kalau gitu. Ini saya pertanyaan sebelumnya aja ya. Ini kalau dimaksud RE ini return earning atau laba ditahan, apakah bisa disebut keuntungan perusahaan Pak? Ya, namanya juga laba ditahan, itu keuntungan perusahaan ya. Jadi return earning ini diperhitungkan setelah laba bersih setelah pajak ya. Laba bersih setelah pajak ini akan dibuat biasanya ada, kalau bentuknya PT ya akan ada RUPS ya, nanti berapa yang dibagikan buat pemegang saham, berapa yang ditahan. Tapi kalau bentuknya masih perorangan atau CP, laba yang diperoleh setelah pajak ini akan diperhitungkan oleh
pripe ya, atau pengambilan oleh pemilik gitu. Kemarin mungkin Pak Yudi juga udah jelaskan gitu ya, kategori yang masuk ke dalam perhitungan pripe ya, kalau orang akuntansi bilang pripe ya, pripe ini bukan masuk ke dalam biaya operasional, tapi akan diperhitungkan dengan laba yang diperoleh. Nah, kadang-kadang juga karena perusahaan perorangan gitu ya, belum dapat menghitung nanti laba itu akan dihasilkan berapa ya, tiba-tiba di pertengahan periode berjalan suka mengambil untuk kebutuhan pemiliknya gitu. Tapi pada saat dihitung di akhir periode, ternyata pengambilan atau pripe-nya ini jauh lebih besar dibandingin laba yang diperhitungkan setelah pajaknya gitu. Nah, ini akan menguras juga nilai modal awal yang ada kan gitu. Jadi pripe jika lebih besar dari laba yang diperoleh, maka ini ada kemungkinan potensi menggerus modal yang ada dalam periode yang sebelumnya seperti itu. Nah, terkait dengan sewa di PSAK bagian pencatatannya tadi yang saya bilang, untuk biaya sewa dibayar atau biaya-biaya yang dibayar di muka ini akan diperhitungkan di akhir periode, mana yang sudah dijalani masa manfaatnya dan mana yang belum. Untuk masa yang sudah digunakan atau masa manfaat yang sudah dinikmati oleh perusahaan, inilah yang akan dicatat dan diakui sebagai biaya dalam periode tersebut. Sementara masa manfaat yang belum dijalani akan disajikan di dalam neraca keuangan sebagai aset lancar dengan nama akun biaya dibayar di muka. Seperti itu mungkin ya Pak Ibu atau Bapak udah top ya. Ada yang lain lagi silakan. Kalau nggak ada saya lanjutkan lagi ke slide berikutnya. Untuk slide berikutnya, saya akan menjelaskan komponen yang diperhitungkan di dalam menentukan profit dan kas. Profit adanya atau dapat dilihat di laporan laba rugi. Sementara kas dan setara kas bisa kita lihat atau disajikan di dalam laporan arus kas. Untuk profit, komponen yang ada atau diperhitungkan yaitu komponen pendapatan, baik dalam pendapatan jasa maupun penjualan barang, ataupun MIK ya. Biasanya ada juga perusahaan yang menjual jasa juga dan menjual produk fisik juga atau barang, seperti itu. Kemudian akan diperhitungkan dengan biaya variabel. Ini biaya variabel ini biasanya biaya yang terkait dengan produk yang dijualnya langsung gitu. Jadi pada saat penjualannya semakin tinggi, maka biaya variabel ini akan mengikuti kenaikan penjualan tersebut. Dan biaya tetap atau fixed cost. Untuk biaya tetap ini tidak dipengaruhi oleh besaran volume penjualan atau pendapatan yang dihasilkan. Berapapun penjualan atau pendapatan ini diperoleh, biaya tetap ini akan ada nilainya sama di dalam setiap periodenya. Atau mungkin bahkan akan bertambah jika kita menambah sumber daya manusia untuk mendukung kegiatan bisnis tanpa memperhitungkan tadi sumbangsi kenaikan biaya tetap ini akan berdampak kepada kenaikan pendapatannya. Biasanya pada saat kebutuhan tenaga kerja itu dibutuhkan bertambah, akan dihitung ini kebutuhan SDM-nya yang berhubungan langsung dengan bagian penjualan atau tidak gitu. Artinya pengadaan atau penambahan sumber daya ini tidak langsung berhubungan dengan bisa meningkatkan penjualan atau pendapatan ini, maka harus diukur dengan baik gitu ya. Mana yang bisa diefisienkan ya. Contohnya nih, kalau misalkan dalam suatu divisi ini biasanya untuk biaya tetap ini adanya di bagian
back office gitu. Sementara untuk bagian yang menghasilkan penjualan biasanya ada di frontliner di depan gitu ya. Ini pada saat ada kenaikan biaya tetap karena adanya penambahan sumber daya di bagian back office, ini bisa menjadi beban bisnis jika tidak terukur dengan baik. Ada banyak alternatif yang bisa dilakukan gitu ya. Mungkin dengan keberadaan Undang-Undang Cipta Kerja yang sekarang juga bagi para pemilik usaha mungkin semacam harapan ya, karena dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini, maka akan bisa pemilik bisnis atau pengelola bisnis akan bisa membantu mengukur kebutuhan biaya tetap ini bisa diukur menjadi variabel kan gitu. Karena ada kemungkinan nanti statusnya itu kan dihitung dalam bentuk jam efektif kerja gitu. Nggak dihitung, jadi dalam 1 bulan udah dapat peak sekian rupiah, dan itu kan menjadi beban tetap biaya perusahaan gitu. Tapi jika itu dilakukan berdasarkan hitungan jam kerja efektif, bisa saja nilainya jauh lebih besar dari yang dibayarkan sebelumnya, atau mungkin juga bisa lebih rendah dari yang sebelumnya seperti itu. Nah, ini juga faktor-faktor eksternal ini akan menjadi pertimbangan di dalam mengelola biaya ya tadi, berhubungan dengan biaya tetap, khususnya terkait dengan SDM tadi ya. Jadi komponen profit ini umumnya mengelola 2 variabel ini, mengelola pendapatan dan mengelola biaya. Untuk pendapatan ini ada faktor eksternal yang mempengaruhi tadi. Faktor eksternal juga yang mempengaruhi ini apa? Karena untuk bisa menghasilkan penjualan, tentunya kita harus mengeluarkan biaya lebih besar dibandingin yang ada dalam kendali kita gitu. Untuk bagian accounting atau finance itu yang mungkin yang rasional bisa dilakukan dalam ruang lingkupnya, yaitu mengendalikan biaya, karena ini ada dalam rentang kendali dalam perusahaan biaya-biaya ini kan gitu. Sementara untuk pendapatan atau penjualan ini masih ada pihak luar yang mempengaruhinya. Contohnya kalau saat kita mau menjual produk ke seorang, bisa jadi iya, bisa jadi tidak untuk membeli kan seperti itu. Meskipun kita sudah bikin forecast-nya bahwa kita akan dapat pendapatan sekian rupiah atau penjualan sekian unit dan dikonversi dalam rupiah, sekian rupiah didapat. Tapi itu kan belum tentu juga bisa langsung terkonversi menjadi betul-betul menjadi penjualan. Sementara biaya ini yang ada dalam kendali kita gitu. Kalau itu bisa dilakukan efisiensi ataupun melakukan restrukturisasi lagi terhadap biaya-biaya yang ada dalam bisnis, ini menurut saya justru potensinya akan lebih mudah untuk dilakukan dibandingin untuk memperhitungkan komponen penjualan atau pendapatan ini. Mungkin itu ada tugasnya ada di bagian frontliner ya, tapi untuk accounting atau finance akan berkecimpung di kendali biaya ini untuk bisa mendukung visi dan misi pemilik bisnis tadi menghasilkan profit gitu. Gimana ceritanya kalau misalkan pendapatannya 2 gitu ya, biayanya juga 2 gitu. Ya, itu kan kalau kemarin Pak Yudi cerita mungkin itu namanya titik impas ya, di mana total cost sama dengan total revenue. Jadi total pendapatan sama dengan total biaya kan. Bisnis nggak akan mau seperti itu kan gitu. Masa setiap periodenya akan nyampe di BEP saja kan seperti itu. Pasti akan berharap bisnisnya menghasilkan profit sekecil apapun. Dari profit ini berapa sih penambahannya dalam bentuk cash kan gitu. Sehingga mampu berputar atau digunakan kembali ke dalam bentuk aset bisnis lainnya sehingga memperbesar peluang menambah atau meningkatkan penjualan seperti itu. Itulah salah satu tugas tenaga accounting yang ada dalam perusahaan atau tenaga finance. Biasanya accounting finance juga digabung di dalam suatu perusahaan untuk memudahkan koordinasi ya. Nah, ini untuk komponen profit ini
variabel ini yang perlu diperhatikan. Untuk pendapatan mungkin nanti frontliner ini yang akan berjuang keras untuk bisa menghasilkan pendapatan, dan untuk yang back office akan berjuang untuk mengimbanginya biayanya bisa semurah mungkin, bisa seminimal mungkin, bisa selama mungkin gitu mungkin untuk bisa menjaga cash flow perusahaan. Selanjutnya komponen yang diperhitungkan dalam kas ini. Kas ini adanya di laporan arus kas. Arus kas dalam suatu bisnis setidaknya ada 3 klasifikasi ya. Klasifikasi arus kas operasional. Arus kas operasional ini yang berhubungan langsung dengan kegiatan utama dari perusahaan. Jadi kalau kegiatan usahanya perdagangan, maka komponen-komponen yang masuk ke dalam kategori arus kas operasional yaitu tadi penjualan sudah pastikan, penerimaan piutang usaha, untuk arus kas masuknya, untuk arus kas keluarnya tadi untuk beban operasional itu akan diperhitungkan ke dalam arus kas operasional. Pembayaran terhadap supplier juga akan diperhitungkan ke dalam arus kas operasional. Yang kedua itu arus kas investasi. Arus kas investasi ini berhubungan dengan arus kas yang ditujukan untuk kepentingan investasi tadi ya. Contohnya seperti tadi kalau toko tadi hanya biaya sewa, itu akan masuk sebagai arus kas kategori operasional. Nah, ini biaya sewanya akan diperhitungkan dalam biaya kegiatan arus kas operasional. Tapi jika kita membeli propertinya untuk dijadikan toko retail tadi, ini akan masuk dalam kategori arus kas investasi. Berapa besar sumber dana yang digunakan untuk membeli properti toko tadi, sehingga mendukung atau mampu menambah daya dobrak penjualannya dibandingin dengan kita menyewa kan gitu. Nah ini juga akan jadi perhitungan apakah lebih baik sewa atau langsung membeli toko dengan keputusan investasi ini kan seperti itu. Pada saat arus kas investasi digunakan atau sumber dana ini digunakan untuk membiayai ini berhubungan dengan capital expenditure tadi ya. Jadi kebutuhan biaya modal. Jika ini tidak diperhitungkan dengan baik, maka akan berpengaruh ke arus kas operasional. Jadi pada saat kita membeli properti tadi, anggap tadi bangunan toko, ini kan akan ada penyusutan nanti. Ada penyusutan, akan diperhitungkan nanti biaya ini juga, penyusutan ini masuk ke dalam operasional nanti. Meskipun bangunannya dianggap sebagai kegiatan investasi tadi. Nah ini jika tidak betul-betul menambah sales gitu atau meningkatkan sales, ini akan malah berpotensi menambah biaya kan, biaya ke kegiatan utama perusahaan. Bisa jadi juga nanti mungkin untuk tujuan lainnya membeli properti ini sebagai investasi, dan pada saat akhir masa manfaatnya nilainya mungkin akan jauh lebih besar dibandingkan nilai perolehan pada saat dibeli pertama kali. Tapi yang jelas itu akan ada biaya yang dikelola selama masa manfaat itu terjadi. Dan itu akan menjadi beban operasional. Ini harus diperhitungkan dengan cermat, khususnya di orang-orang yang ditugasi di bagian accounting finance untuk memberikan saran apakah lebih baik menyewa atau membeli properti tersebut seperti itu. Itu akan ada materi-materi khusus terkait keputusan investasi ini. Berikutnya ada arus kas pembiayaan. Arus kas pembiayaan ini yang berhubungan dengan tadi kebutuhan operasional perusahaan. Misalkan tadi arus kas operasional kita dalam satu periode mengalami defisit gitu ya, dan kita membutuhkan waktu untuk mendapatkan tadi penjualan kredit tadi terkonversi menjadi uang lagi, butuh waktu lagi berapa hari. Ini kan kegiatan bisnis nggak mungkin berhenti kan, atau harus jalan gitu. Orang finance atau akunnya akan memperhitungkan apakah perlu ditambah arus kas pembiayaan untuk menambal defisit operasional yang terjadi dalam satu periode, atau ada cara lain yang bisa dilakukan yang resikonya minimal buat kegiatan bisnis. Jika ini yang dipilih sebagai pilihan arus kas pembiayaan,
maka harus diperhitungkan berapa besar biaya bunga yang akan timbul nanti, yang akan diperhitungkan dari kegiatan operasional tadi. Nah, ini kalau tidak diperhitungkan dengan baik, akan menambah lagi beban operasional kegiatan bisnis. Dan ini akan berdampak kepada profit yang dihasilkan nanti, karena biayanya akan bertambah, pendapatannya malah nggak naik kan gitu. Biayanya muncul lagi, oh ada biaya bunga lagi tiba-tiba kan, karena defisit kegiatan operasional, mau nggak mau bisnis nggak boleh berhenti, langsung diputuskan menambah sumber dana baru ya, pembiayaan ini kan gitu. Ada bunga yang diperhitungkan nanti itu sebagai komponen beban operasional yang diperhitungkan. Ini juga tugas juga bagian orang accounting dan finance, atau mungkin bagi para business owner juga perlu juga memperhitungkan kebutuhan penggunaan sumber dana ini secara cermat seperti itu. Sebelum saya lanjut ke slide berikutnya, ada lagi yang ditanyakan terkait komponen yang diperhitungkan di dalam menentukan profit dan cash. Silakan saya buka waktunya dulu untuk diskusi. Ingin bertanya Pak, Ya, silakan siapa? Dengan siapa ya? bagaimana ini Evi. Oh iya, Evi. silakan Bu Evi. Bagaimana cara kita untuk melakukan efisiensi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan Pak? Bisa spesifik biaya apa Bu yang Ibu pikirkan Bu? Untuk Misalnya kan di tempat kami kan ada itu pengeluaran untuk misalnya perbaikan mesin, itu kan kita nggak bisa memprediksikan berapa pembiayaan tersebut dalam 1 bulannya Pak. Gitu gimana ya caranya? ya. Ya, tadi bisnis atau kegiatan usahanya apa Bu yang di Bu Evi jalan apa di perusahaan Bu Ini Evi ini? manufaktur. Manufaktur ya. Nah, di sini ada beberapa yang perlu dipertimbangkan ya. Ini biaya perbaikan mesin ya Bu ya. Biaya perbaikan mesin ini jelas jika tidak masuk nilainya dalam kapitalisasi ya, ini sebagai menambah, ya kan dengan diperbaiki itu mesinnya akan bertambah lagi masa manfaatnya gitu ya. Itu sebenarnya bukan sebagai biaya langsung diperhitungkan di periode tersebut Bu. Misalkan gini, anggap saja perbaikan mesin 5 juta gitu ya dalam 1 kali perbaikan itu, dan Ibu melakukan kebijakan kapitalisasi ya. Nilai perbaikan mesin jika nilainya misalkan minimal 3 juta dan menambah masa manfaat mesin tersebut jika diperbaiki, ini sebenarnya bukan sebagai beban operasional kan gitu. Nanti akan menjadi beban operasional setelah diperhitungkan dengan masa manfaatnya lagi. Jadi nggak akan langsung di periode yang sama pada saat Ibu keluarkan nilai 5 juta tadi, ini akan dihitung dulu sebagai menambah nilai aset mesin tadi, dan diperhitungkan beban penyusutannya, karena akan diperkirakan ini akan menambah masa manfaatnya gitu, meskipun secara hitung-hitungan mesinnya di awal sudah ditetapkan 10 tahun gitu ya. Tapi di tahun kelima muncul biaya perbaikan dan masuk ke dalam nilai kapitalisasi aset mesin tadi ya. Misalkan tadi di atas 3 juta dikapitalisasi menambah nilai aset mesin dan bisa menambah masa pakai mesin tersebut gitu. Ini masuknya bukan sebagai beban operasional langsung gitu ya, tapi akan menambah dulu sebagai menambah manfaat nilai mesin tersebut dan dicatat sebagai penambahan aset Bu, seperti itu. Tapi jika yang dimaksudkan tadi untuk beban operasional lainnya, anggap saja tadi ini produksi gitu ya. Produksi mungkin untuk bagian produksi ada biaya upah langsung dan upah tidak langsung nih. Kalau ini masih bisa diperhitungkan dan tidak mengganggu langsung kegiatan produksinya, ini justru yang bisa kita lakukan kebijakan efisiensi Bu. Bisa diperhitungkan apakah tadi lamanya jam kerja tapi tidak mengurangi output produksi yang dihasilkan. Kalau misalkan biasa 8 jam gitu dalam satu shift dengan produksi kapasitas produksi misalkan X unit gitu ya, dikurangi 1 jam
tapi ternyata hasilnya juga sama X unit, nggak berkurang kan gitu, seperti itu. Nah ini juga bisa dijadikan pertimbangan untuk mengendalikan beban kegiatan produksi yang pada akhirnya akan langsung mengefisienkan biaya operasional gitu, seperti itu. Tapi tadi untuk perbaikan mesin seharusnya ini bisa dikapitalisasi ya Bu ya. Jadi ini tidak langsung dicatat langsung sebagai biaya pada saat dikeluarkan kas dan setara kas tadi sebagai beban operasional. Ini bisa dikapitalisasi sepanjang bisa menambah manfaat mesin itu digunakan untuk kegiatan produksi. Seperti itu Mbak Epi. Ya, terima kasih Pak. Ya. Ini ada pertanyaan lagi dari Dahtop ya, ini kameranya sering nggak nyala ya, mic-nya nggak bisa dinyalakan Pak atau Ibu. Kalau boleh dinyalakan saja nggak apa-apa, mic-nya silakan. Ini pertanyaan, kalau suatu proyek butuh manpower yang berasal dari pihak ketiga, ini masuk ke dalam biaya variabel atau fixed cost ya? Ya ini proyek kalau anggap saja ini kan sekarang udah banyak ya ke perusahaan-perusahaan outsourcing ya gitu, outsourcing yang menyediakan dari outsourcing orang produksi ya, keamanan ataupun bagian logistik lainnya lah, seperti itu ya. Ini bisa diperhitungkan sebagai sama saja pada saat pertimbangannya pada saat kita menggunakan jasa outsource untuk membantu kegiatan operasional perusahaan, ini akan jadi beban operasional juga. Cuma yang resikonya mungkin akan lebih rendah ya. Jadi pada saat kita rekrut karyawan sendiri gitu ya, bisa saja kita rekrut dalam bentuk perjanjian kerja waktu terbatas ya. Tapi ini kan ada hak dan kewajiban yang setidaknya akan tercatat atau dalam perjanjian kerja gitu ya. Tapi untuk perjanjian langsung dengan pihak outsource kan gitu, ini kan istilahnya B2B ya, nggak langsung ke personal setiap individu. Ini pada prinsipnya ini dicatat sebagai biaya tetap ya. Kalau proyek tersebut berkelanjutan ya, untuk tidak satu kali proyek, seanggap saja tadi biasanya untuk kegiatan bagian produksi, mungkin satu shift kita menggunakan rekrutmen internal gitu ya, di shift yang lain, atau mungkin di kegiatan menghasilkan unit yang lain, kita serahkan kepada pihak outsource yang melakukan gitu ya. Nah, ini sepanjang tadi nilainya tidak dipengaruhi oleh besaran yang dihasilkan untuk menghasilkan manfaat bagi perusahaan ya, ini kategorinya biaya tetap, tapi yang berhubungan langsung dengan output yang dihasilkan masuk ke dalam biaya variabel. Itu aja mungkin Pak simpelnya, atau Ibu Dahtop ya, seperti itu. Buat yang lainnya silakan. Pak, izin bertanya lagi Pak. Silakan Pak Erol. Ya. Sedikit melenceng mungkin ya Pak. Ya, ini apa-apa. Terkait pembiayaan finance dan akuntansi itu sendiri. Nah, untuk rekeningnya itu untuk jasa retail baiknya itu 1 atau 2 atau bagaimana ya Pak? Jadi untuk rekening penggunaan alokasi semisal kayak pembiayaan, terus pembiayanya buat pembelian atau ya seperti itulah Pak, untuk pembelian itu sendiri itu bagaimana ya Pak ya? Ada banyak faktor yang harus dipertimbangkan, tapi tadi dengan memisahkan kegiatan tadi ya, alokasinya itu jauh lebih baik gitu ya, jauh lebih baik. Misalkan umumnya sih banyak kan gini, ada 2 rekening si perusahaan biasanya banyak kan kegiatan. Jadi kegiatan untuk menampung arus kas masuk dan satu rekening lagi untuk menampung arus kas keluar kan gitu. Karena biar memudahkan dalam pengontrolannya seperti itu. Biasanya itu minimal ada 2 rekening yang digunakan gitu ya. Jadi buat arus kas masuk tadi baik dari kegiatan retail ya langsung. Jadi semua pencatatan arus kas masuk baik dari penjualan atau penjualan akan masuk ke dalam rekening A gitu. Dan untuk pengeluaran apapun disediakan untuk rekening B ini. Sebenarnya untuk memudahkan juga buat keperluan eksternal, biasanya ada juga beberapa perusahaan yang mungkin lebih dari itu ya. Jadi arus kas masuknya pun dibagi lagi, ada beberapa rekening. Biasanya ini terkait dengan kepentingan
buat pihak eksternal ya, khususnya terkait dengan apa perpajakan biasanya akan suka di-split lagi tuh, split lagi karena ada juga yang oh ini kategorinya mungkin eh, nanti nggak masuk ke dalam perhitungan pajak gitu ya, atau mungkin masuk dalam perhitungan pajak maka akan masuk ke rekening mana kan seperti itu. Tapi intinya secara kegiatan akuntansi secara umum dengan menyediakan dua rekening tadi untuk membantu memudahkan dalam pengendalian atau pengontrolan atas arus kas yang ada dalam bisnis. Jadi satu buat kegiatan arus kas masuk dan satu buat kegiatan arus kas keluar. Seperti itu Pak Hairul. Oh iya Pak, terima kasih banyak. Kemudian Pak, ini satu lagi nih Pak, Ya untuk silakan Pak. aplikasi Vinata sendiri kan itu kan berbasis apa namanya cloud juga kan di internet. Nah, Ya, itu betul. kalau semisal kita mempunyai dua rekening nih Pak, kita bisa langsung terkoneksi nggak sama pihak Vinata kayak gitu Pak? Jadi kalau semisal pembiayaan untuk versi yang sekarang belum langsung kebuka Pak API dengan pihak perbankannya Pak. Tapi ini bisa dibantu di custom-kan nanti Pak. Jadi misalkan Pak Herul sudah memiliki di rekening bank A gitu ya, dan minta dikoneksikan ya Pak, jadi update real time pada saat uang tersebut dipindahkan atau dikeluarkan untuk kegiatan apa, maka akan mudah juga terrekap di softwarenya gitu Pak ya, maksudnya Pak ya? Benar Pak, jadi kalau semisal katakan untuk pertengahan bulan harus ada pembelian barang nih Pak, jadi kan otomatis kan ada pengeluaran uang tuh dari modal Pak, belilah. Nah kemudian ada apa namanya pakai rekening yang satu. Nah kemudian untuk biaya, semisal katakan gaji untuk karyawan sendiri nanti untuk rekening satunya lagi gitu Pak, maksudnya nanti kan. Ya betul Pak. Sebenarnya sekarang di versi yang standar ini juga Bapak juga mudah mengontrolnya Pak. Nanti Bapak bisa coba-coba juga lihat software Vinata. Jadi kita sediakan beberapa akun pilihan ya, kode akun banknya sesuai dengan yang ada di Bapak. Ini bisa langsung digunakan misalkan untuk rekening A tadi, ya jelas tadi untuk kegiatan kas masuk, rekening B kegiatan kas keluar gitu ya. Cuman mungkin yang sekarang itu yang masih belum terkoneksi langsung itu dengan langsung rekening di banknya gitu ya. Jadi pada saat Bapak perintahkan kegiatan operasional atau kegiatan membeli atau menerima sesuatu dari rekening tersebut, bisa langsung dibuatkan istilahnya dokumen perintah buat mengeluarkan atau dokumen bukti bahwa itu uang masuk ke kita kan gitu. Itu bisa langsung dicatat di softwarenya dan nanti bisa dicocokkan dengan rekening koran dari bank tersebut. Nah, ini emang lebih efisien lagi kalau itu bisa terkoneksi langsung ya. Jadi pada saat bank langsung melakukan debit atau kredit, maka mungkin tidak perlu lagi dicatat mungkin Pak ya. Jadi otomatis langsung berkurang juga di tampilan akun bank tersebut gitu. Nah, ini yang di versi ini belum ada, tapi di versi yang sekarang itu nilai tanpa harus ribet rekonsiliasi bank lah Pak kalau bahasa sederhananya. Jadi di fitur yang sekarang kita punya fitur transaksi kas dan bank tuh. Nah ini juga mudah bisa update nilainya gitu ya. Karena sekarang pun kan kita mudah untuk mencocokkan saldo terakhir atau mutasi kas keluar atau rekening keluar atau rekening masuk Pak. Jadi bisa diupdate tiap hari dengan cara mencocokkan. Jadi rekonsiliasinya bisa langsung otomatis tanpa harus menunggu sampai akhir periode baru melakukan rekonsiliasi bank. Mungkin yang perlu dilakukan rekonsiliasi di akhir periodenya hanya pencatatan pendapatan bunga atau biaya administrasi bank gitu ya. Itu aja yang mungkin yang bisa digunakan di versi yang sekarang itu bisa juga real time sebenarnya kan gitu. Cuma kalau untuk langsung terkoneksi ini mungkin bisa dibantukan secara custom gitu Pak. Seperti itu Pak. Terima kasih banyak Pak. Nanti untuk lebih lanjutnya mungkin ikut kursnya aja ya kayak itu Pak. Ya betul Pak. Kasih langsung sama Bapak gitu ya Pak. Ya Pak. Silakan. Makasih Pak Heru. Kalau nggak ada yang bertanya lagi, saya lanjutkan ke slide berikutnya.
Nah, ini di sini saya cuma menampilkan contoh sederhana sih, contoh sederhana bagaimana cara menyajikan tadi profit maupun cash. Ini contohnya ada neraca saldo atau trial balance ya. Mungkin orang akunting atau finance udah nggak asing lagi istilah ini. Jadi di akhir periode atau di awal periode biasanya akan muncul nilai akhir dari akun-akun transaksi yang ada dalam kegiatan bisnis. Ini contohnya ada akun bank, ada akun persediaan barang, ada akun modal yang di store, ada akun pendapatan atau penjualan. Ini di sini ada harga pokok penjualan, ada biaya utility. Nah, ini jika kita mempunyai data-data seperti ini gitu ya, dan masih menggunakan cara konvensional membuat laporan keuangannya, maka yang akan disajikan seperti ini nanti tampilan untuk laba ruginya. Kelompok pendapatan akan dikelompokkan. Jadi buat orang accounting finance mungkin tahu ya cara menyajikan laporan laba rugi itu ada dua model ya, yang satu single step dan yang satu lagi multiple step. Kalau untuk single step, semua komponen pendapatan dikelompokkan dalam satu perhitungan ya, dan biaya pun dikelompokkan dalam satu perhitungan. Nah, ini untuk contoh ini saya buatkan modelnya multiple step. Di sini ada pendapatan yang di atas, ditaruh di atas ini ada pendapatan yang langsung berhubungan dengan kegiatan utamanya. Karena kegiatan utama menjual barang, maka komponen pendapatan yang diperhitungkan terlebih dahulu yaitu komponen pendapatan yang berhubungan dengan aktivitas penjualan barang. Kemudian diperhitungkan harga pokok penjualannya berapa, sehingga kita bisa menghitung berapa besaran laba kotor usahanya atau gross profit-nya. Berikutnya dari gross profit kita perhitungkan lagi dengan biaya usaha. Ini contoh sederhananya cuma satu, biaya utilitas kantor. Mungkin kenyataannya akan lebih banyak lagi biaya usaha ini, termasuk tadi biaya SDM ya. Ada biaya marketing, mungkin termasuk distribusi. Nanti diperhitungkan akan detail lagi marketing juga apa saja biayanya, biaya distribusi juga apa saja. Ini masuk ke dalam biaya usaha. Nah, kita akan perhitungkan totalnya berapa. Itu disebut dengan total biaya usaha. Maka laba kotor yang sudah kita hitung ini akan diperhitungkan lagi dengan total biaya usahanya. Maka akan menghasilkan laba bersih usaha atau net profit margin. Ini net profit margin ini masih dalam bentuk belum diperhitungkan dengan biaya bunga, biaya pajak, biaya penyusutan maupun biaya amortisasi, atau sering istilahnya disebut laba bersih usaha dalam bentuk EBITDA gitu ya. Earning before interest, tax and depreciation and amortisasi ya. Kemudian ini ada komponen yang kedua nih. Setelah laba bersih usaha ini ada lagi pendapatan dan biaya lain-lain ini diperhitungkan. Jadi pendapatan yang berhubungan dengan bukan kegiatan utamanya maka disajikan di komponen di bawah seperti itu. Pendapatan di luar usaha diperhitungkan dengan biaya di luar usahanya, maka akan muncul total pendapatan dan biaya di luar usaha atau biaya lain-lain. Setelah diperhitungkan, maka kita akan bisa menghitung tadi laba bersih sebelum pajak gitu ya, atau earning before tax berapa. Kalau kita menggunakan perhitungan PPh badan, kita bisa menghitung besaran PPh pasal 25 yang sudah distorkan atau yang sudah dihitung di periode sebelumnya kan gitu. Sehingga laba sebelum pajak akan dikurangi dengan pajak penghasilannya. Maka itulah yang disebut dengan laba bersih setelah pajak yang akan bisa diperhitungkan prosentasenya berapa besar yang akan dibagikan untuk pemilik modal dan berapa besar yang akan ditahan untuk menambah kekuatan bisnis untuk periode berikutnya yang disebut dengan tadi laba ditahan atau return earning. Contohnya seperti ini untuk cara menyajikan tadi bisa menghitung profit seperti ini tadi ya. Nah, jangan sampai tadi biaya-biaya yang masuk biaya modal langsung tercatat di beban usaha yang ada di laba rugi. Nah, untuk komponen laporan arus kas seperti ini tampilannya. Ini saya akan berikan contoh cara penyajiannya dengan menggunakan metode tidak langsung. Jadi untuk menyajikan laporan arus kas
dengan metode tidak langsung kita menghitung dari laba bersih yang diperoleh. Ini saya contohkan angkanya sama, ini 1590 laba bersihnya. Berapa besar sih sebenarnya penambahan arus kasnya gitu ya. Baik dari arus kas operasional, investasi atau pembiayaan gitu. Di sini bisa kita hitung ternyata dari data neraca saldo ini ternyata diketahui laba bersihnya menunjukkan 1590 di sini. Kemudian adanya pembelian atau persediaan yang masih tersisa di periode 2019 ini sebesar 890. Ini penggunaan atau pemakaian sumber dana untuk persediaan ini mengurangi atau menjadi faktor adjustment atau pengurang laba bersih dari kegiatan usahanya. Karena di sini nilai laba bersihnya diperhitungkan sebelum pajak, yang jelas karena ada pajaknya nggak dihitungkan, maka saya ambil nilainya 1590 dengan nama laba bersih sebelum pajak. Tapi kalau nilainya ada tadi laba setelah pajak, ini ganti laba setelah pajak ya, nilai berapa. Komponen persediaannya bertambah 890, ini kita kurangkan 890-nya. Sehingga total arus kas operasionalnya berdasarkan kegiatan PT ABC di 2019 yaitu sebesar 700.000 dalam bentuk sisa arus kas yang tidak dipergunakan untuk membiayai aset lainnya. Jadi nilai laba yang diperoleh telah di-adjust dengan nilai sisa persediaan barangnya, itulah yang masuk dalam kategori arus kas operasional. Nah, di sini neraca saldonya tidak ada untuk kegiatan investasi di sini. Sehingga laporan arus kas investasinya nol, total arus kas investasinya juga nol. Untuk setoran modal ini dianggap sebagai arus pembiayaan dari pemilik modal nih. Ini dicatat di penambahan arus kas masuk di setoran modal atau arus kas pembiayaan masuk dari kegiatan setoran pemilik modal 10 juta. Ada dana sebesar 10 juta yang masuk kegiatan bisnis ke PT ABC, dicatat sebagai arus kas masuk untuk kategori pembiayaan, sehingga total arus kasnya sebesar 10 juta juga. Nah, total arus kas baik dari kegiatan operasional, investasi dan pembiayaan kita totalkan sehingga menghasilkan nilai 10.700.000. 700 berasal dari arus kas operasional dan 10 besar berasal dari setoran pemilik modal. Saldo awal kas 1 Desember pada saat awal perusahaan berjalan nggak ada, karena ini langsung distorkan dari pemilik modal. Sehingga posisi kas dan setara kasnya per periode 2019 sebesar 10.700.000 sesuai dengan di neraca saldo ini kan seperti itu. Sehingga laba yang diperoleh tadi saya bilang 1590 ini bukan dalam bentuk uang semua kan gitu. Yang dalam bentuk uangnya berupa 700.000, sisanya dalam bentuk persediaan barang seperti itu. Jadi ini untuk menghindari kalau para pengambil keputusan berdasarkan nilai ini seolah-olah uangnya ada segini kan seperti itu. Padahal ini masih tertanam dalam persediaan yang masih tersisa, yang belum terjual, seperti itu. Sampai di sini juga cara menyajikan ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan. Sebelum saya lanjut ke slide berikutnya, saya kasih 2-3 menit lah untuk bertanya. Silakan. Pak, izin bertanya nih Pak. Ya, silakan. Ini Pak, untuk laba bersih sebelum pajak itu kan labanya 1.590.000 ya Pak. Ya, jadi betul. Itu kita kaitkan sama perusahaan retail nih Pak. Jadi ya. Semisal dalam satu periode itu perusahaan retail punya laba itu 100 juta Pak. Nah, kemudian dihitunglah persediaan barangnya itu ada 50 juta. Persediaan akhirnya 50 juta gitu Pak ya? Persediaan dari, maksudnya persediaan, bener nggak Pak ini? Maksud yang saya maksud persediaan barang itu berarti barang yang ada di rak-rak itu kalau kita nominalkan dari HPP itu sekitar 50 juta.
Ya, Berarti itu yang 100 juta itu dikurangi 50 juta ya Pak? Jadi betul, laba kita betul. jadi 50 Jika juta. tadi ya, ini jangan salah paham juga. Adjustment nilai persediaan ini jika di awal periodenya belum ada stok Pak ya. Ini asumsinya Bapak retailnya berjalan di periode berjalan Pak ya. Tapi Iya, Bapak jika di awal periodenya sudah ada stok nih, misalkan tadi ya, di akhir periode ada 50 juta gitu ya Pak ya. Tapi di awal periode ada 100 juta nih. Ini juga kita selisihkan dulu, berarti pembiayaan dalam kegiatan pengadaan persediaan ini ada penurunan persediaan Pak dari 100 ke 50 juta gitu ya. Berarti ini bukan sebagai pengurang, justru akan menambah karena stok awal kita lebih kejual lebih banyak dibandingin pengadaan yang kegiatan yang terjual di periode berjalan Pak. Tapi kalau ini saya sederhanakan aja di contoh ini, saya asumsikan persediaan awalnya karena periode berjalan nggak ada. Kita beli aja di periode berjalan, ada beli, ada jual, ada beli, ada jual, ada beli. Terus diketahui di akhir periode sisanya 890 Pak gitu. Berarti saya bandingin nih, di awal kita nggak punya stok nih, 0 kan gitu. Di akhir saya punya stok 890. Berarti uang yang saya gunakan selama periode berjalan itu ada di persediaan sisanya kan gitu. Nah ini berbeda lagi ceritanya pada saat tadi kita punya stok awal nih, tapi di periode berjalan kita juga beli kan gitu, beli jual seperti itu. Berapa yang kepake uang kita atau malah uang kita nambah dari persediaan awalnya gitu Pak. Nah itu juga harus nanti perhitungannya, adjustment di metode tidak langsung ini harus cermat, juga harus hati-hati Pak. Jadi ini mungkin aja nggak dalam bentuk pengurang gitu, bisa dalam bentuk menambah karena ini harus kas masuk ada dari persediaan barang yang terjual untuk periode sebelumnya kan gitu. Ya Pak ya, seperti itu. Ya. Oh berarti jadi penambah malahan kalau yang saya maksudkan itu ya Pak ya? Karena itu stok awal justru yang kejual kan gitu. Jadi nggak ada lagi kegiatan uang yang dalam periode berjalan digunakan untuk membeli persediaan kan gitu. Oh iya Mungkin Pak. ada tapi jumlahnya mungkin lebih kecil dibandingin stok yang masih kita punya yang ada di persediaan awal kan seperti itu. Nah untuk ini Pak, misalkan yang namanya laba itu kan hak hak pemilik perusahaan nih Pak. Nah dalam satu periode itu katakan si pemilik perusahaan itu mencetak laba itu sebesar 100 juta tadi. Laba bersih itu udah 100 juta. Nah, semisal laba itu mau saya ambil semuanya 100 juta karena laba benar-benar bersih setelah pajak, itu nanti untuk awal periodenya perhitungannya gimana Pak? Secara akuntansinya ditulisnya gimana? Ya, inti untuk profit sharing ya Pak ya. Untuk kalau perusahaan tadi perusahaan perorangan atau CP namanya pengurangnya disebut dengan PREPE ya, PREPE atau PREP. Tapi untuk perusahaan yang berbadan hukum mungkin namanya profit sharing ya. Jadi nilai yang diambil atau dibagikan untuk pemilik usaha itu akan mengurangi laba itu sendiri, dan itu akan disajikan di laporan perubahan modal Pak. Jadi dalam laporan perubahan modal ini saya nggak bahas di webinar ini. Ada satu lagi laporan keuangan itu ada laporan laba rugi, neraca keuangan, laporan arus kas, dan laporan perubahan modal Pak. Jadi laba yang dibagikan keseluruhan dari yang dihasilkan dari periode berjalan akan diperhitungkan atau disajikan di laporan perubahan modal. Ini akan mengurangi porsi kenaikan atau penurunan jumlah modal Pak. Biasanya disajikan modal awal berapa, kenaikan atau penurunan komponennya biasanya laba periode berjalan atau laba periode yang sebelumnya, laba periode berjalan, terus tadi dividen atau profit sharing Pak ya. Jika laba periode sebelumnya nggak ada 0, laba periode berjalan tadi 100 juta, terus diambil semua gitu dalam bentuk profit sharing ataupun PREP ya tadi, maka akan mengurangi tadi laba periode berjalan 100 juta dikurangi dengan PREP 100 juta jadi 0 kan. Maka komposisi penambahan modalnya kan nggak ada Pak. Jadi tetap di modal awal ya modal akhir juga seperti itu. Ini akan disajikan di laporan neraca keuangan. Jika jumlah modal yang awal tidak bertambah karena laba yang dihasilkannya langsung diambil atau diberikan kepada pemilik modal. Nah ini jelas kalau modal seperti ini juga bisnis akan sulit, bukan sulit ya, kecenderungannya akan
sama mungkin dengan periode sebelumnya Pak ya. Tidak bertumbuh berarti ya Pak? Ya, nggak bertumbuh, betul, seperti itu. Yang makanya untuk bisa bertumbuh, tadi harus ada yang ditahan gitu Pak. Berapa prosentase yang harus ditahan untuk menambah daya dorong gitu Pak, daya gerak aset yang ada itu menjadi lebih produktif lagi gitu. Anggap saja tadi kita dengan aset bisnis 100 mampu mencetak 5 miliar gitu Pak ya. 100 juta bisa mencetak 5 miliar kan gitu. Kalau kita tambah lagi asetnya jadi 200 kan, dalam tadi laba ditahan tadi, dari 5 miliar itu kita masih punya keuntungan dalam bentuk cashnya tadi, anggap saja 500 juta gitu kan. Berarti ada potensi 5 kali nambah kan. Dari potensi yang pertama kan kita punya aset 100 aja bisa menghasilkan 5 tuh. Setelah kita ditahankan 500 juta untuk menambah daya dorong aset tadi, harusnya yang ideal itu omsetnya naik 5 kali lipat Pak. Jadi harus jadi 25 miliar kan, hitung-hitungan gampangnya seperti itu. Pada saat aset 100 juta aja mampu menghasilkan 5 miliar gitu, seharusnya pada saat ditambahkan lagi daya dorong sumber dananya 5 kali lipat gitu ya, harusnya salesnya naik 5 kali lipat lagi tahun seperti itu gitu. Itulah yang disebut dengan bertumbuh kan gitu. Tapi juga kan kita juga sebagai pemilik usaha nggak mau juga kan lama-lama uang kita nggak kebagian gitu istilahnya gitu. Mungkin tadi ada yang disampaikan bahwa mencoba menggaji biayanya sendiri gitu ya. Jadi masuk ke komponen biaya operasional gitu ya. Karena khawatirnya mungkin dia akan menahan keuntungannya untuk dijadikan nambah modal tadi gitu ya. Itu pilihan bijak juga. Tapi perlu juga dijadikan pertimbangan apakah dengan mencatatkan biaya itu sesuai dengan ketentuan perpajakan gitu ya, atau ketentuan pemerintah, karena khawatir juga saya masih ada yang tidak diperbolehkan menjadi pengurang biaya dalam perhitungan pajak penghasilan kan gitu. Salah satunya tadi biaya untuk keperluan pemilik usaha gitu ya. Biasanya untuk kategori tadi emang lebih sopan lah gitu menggaji diri sendiri. Mungkin kenyataannya kita taruh uang itu untuk menggaji siapa, tapi sebenarnya kita yang bekerja kan gitu. Kita bisa uang tersebut bisa digunakan oleh pemilik seolah-olah kita punya karyawan gitu, tapi karyawan itu sebenarnya nggak ada kan gitu, kita sendiri. Seperti itu mungkin itu bisa lebih sopan lagi menurut ketentuan, karena menurut ketentuan itu kalau seperti itu yang ditunjuk siapa karyawannya kita sendiri, itu ada kemungkinan bisa dicoret untuk perhitungan pajak penghasilannya nanti. Karena ada kemungkinan pada saat itu dicoret kan profit yang dihitung untuk perhitungan pajak penghasilan akan lebih tinggi seperti itu. Nah, ini mudah-mudahan bisa lebih taat aturan juga ya. Ada hal-hal yang perlu juga jadi pertimbangan apakah dengan cara seperti itu aman buat bisnis kita ke depan. Ini yang disebut saya tadi sustain nih, berkelanjutan, karena kita bisa aja melakukan modifikasi tadi terhadap komponen-komponen pendapatan atau biaya tadi, tapi kalau ini juga bertentangan dengan aturan pemerintah gitu ya, maka khawatirnya akan jadi potensi masalah di kemudian hari kan seperti itu, karena perpajakan masih akan bisa menghitung mundur kan sampai 5 tahun ke belakang seperti itu. Maka saatnya dari sekarang kita mulai menata rapi bagaimana setiap komponen yang ada dalam perhitungan atau pengelolaan keuangan kita juga sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, sehingga bisnisnya bisa udah mau profit gitu ya, bisa bertumbuh dan berkelanjutan secara aman, karena kita emang ikut aturan seperti itu gitu. Ini yang diharapkan para pemilik modal semuanya, pasti visi misinya akan ke sana. Bagaimana cara mencetak profit bisa bertumbuh dan berkelanjutan, jangan sampai bisnisnya terganggu gara-gara kita tidak sesuai dengan aturan yang berlaku di negara kita ini kan seperti itu. Kalau nggak ada saya lanjutkan lagi karena ini waktu juga udah semakin malam. Saya lanjut ke slide berikutnya. Nah di sini untuk menghitung kinerja ini tadi, profitabilitas ini, kita bisa gunakan alat-alat ukur ini ya, tadi yang ditanyakan Pak Hero juga seperti apa, penggunaan seberapa produktif tadi, sumber dana tadi digunakan, ini variabelnya bisa dihitung dengan komponen ini Pak. Kita bisa hitung return on equity-nya nih. Return on equity ini menjadi salah satu indikator kelayakan atau keberhasilan bisnis yang dijalankan gitu ya. Dengan cara membandingkan tadi laba bersih
usahanya dengan modal yang dimiliki. Contoh sederhana seperti ini. Jika kita memulai usaha dengan uang 10 juta gitu ya, pasti kita berharap dalam 1 bulan ke depan uangnya bisa bertambah kan. Bisa bertambahnya eksponensial atau ya linear lah seperti itu ya. Nggak saja bisa linear aja, dari 10 juta bisa 1 juta gitu ya. Nah ini persentase 1 juta ini mungkin dalam bentuk, anggap saya mudahnya dalam bentuk profit gitu ya. Jadi 1 juta dibandingkan dengan modal yang kita punya 10 juta, berarti 10%-nya kita mendapatkan return on equity dari kegiatan bisnis yang dijalankan. Kita bisa lihat tingkat suku bunga perbankan atau lembaga keuangan lain yang memberikan iming-iming ya lebih besar gitu. Kita taruh uang di bank dengan tanpa melakukan aktivitas tapi uang kita bisa bertambah, itu sebagai ukuran efektifnya nih bisnis yang kita jalankan nih dengan kalau kita diam saja uang kita menjadi investor atau menjadi taruh aja uang di bank tanpa pusing dengan kegiatan bisnis. Inilah salah satu indikator yang bisa digunakan layak enggak bisnis ini dijalankan dengan menghitung besaran return on equity-nya. Return on equity ini bisa dihitung atau dipengaruhi oleh faktor tadi, tingkat pengembangan aset ya. Terus dengan faktor financial leverage-nya gitu ya. Ini financial leverage ini terkait dengan sumber dana yang lain gitu. Anggap saja tadi kita hanya punya uang 100 juta nih. Kita bisa mampu mencetak penjualan 5 miliar gitu ya. Tapi kita dapat orderan lagi berikutnya. Ada 10 miliar gitu di periode yang sama. Sementara modal kita terbatas kan gitu. 100 juta tadi. Nah ini faktor financial leverage ini akan menjadi daya dobrak juga. Bisa menumbuhkan return on equity tadi kan gitu. Seandainya ini kita nggak layani tadi pesanan tadi yang bisa berpotensi menaikkan laba yang diperoleh kita, tapi kita nggak punya cadangan uang yang cukup gitu, maka kita bisa hitung nih berapa besar resikonya kalau pesanan tadi kita ambil untuk bisa naikin salesnya dengan biaya tadi yang akan mungkin timbul kalau kita menggunakan lembaga ke perbankan, ada bunga yang diperhitungkan termasuk nanti biaya-biaya yang lain akan muncul. Lebih besar mana kita langsung melibatkan pihak ketiga atau kita menambah modal sendiri seperti itu. Nah ini akan dihitung berdasarkan besaran financial leverage-nya. Kalau ini mampu mendorong pilihannya menggunakan pihak ketiga dan mampu mendorong lebih besar return equity-nya, maka pilihan tersebut bisa dilakukan atau bisa diberikan saran untuk bisnis owner melakukannya seperti itu. Untuk return on asset ini dipengaruhi oleh perputaran aset tadi, aset turnover-nya, sama tingkat pengembalian penjualan atau ROS-nya atau return on sales-nya. Jadi kalau semakin kencang tuh perputaran asetnya, anggap saja di perputaran asetnya tadi saya contohkan persediaan barang gitu. Semakin kencang tadi inventory turnover-nya, dan return on sales-nya juga akan menjadi lebih baik sehingga return on asetnya akan lebih besar hasilnya. Pada saat itu naik return on asetnya, maka otomatis return on equity pun akan meningkat seperti itu. Jadi ini untuk kotak-kotak di bawahnya ini salah satu faktor-faktor yang bisa dijadikan pertimbangan nih atau bisa mempengaruhi nilai akhir dari tujuan kinerja perusahaan atau menghitung profitabilitasnya. Jadi kebijakan-kebijakan yang bisa diambil, kita bisa lakukan review terhadap tadi. Ini berapa besar sih uang yang ada, cash kita, terus berapa besar piutang yang kita punya, berapa besar persediaan yang masih tersisa, dan aset lancar lain. Ini akan berpengaruh ke tingkat aset turnover-nya. Untuk sisi yang lain, yang berpengaruh terhadap tingkat pengembalian penjualannya, yang paling bawah itu tadi harga pokok produksi, harga pokok penjualan, dan operasional cost lainnya, termasuk tadi biaya bunga, biaya penyusutan, dan pajak. Ini akan menjadi komponen yang harus diperhitungkan tadi. Ini komponen dari sisi komponen biaya. Nah ini pada saat kita bisa mainkan dua sisi ini di bagian accounting finance untuk bisa membantu pengambil keputusan, saya pikir ini bisnis akan semakin membaik seperti itu. Ini saya contohkan. Ada 4 kondisi nih yang bisa dianalisis kondisi profit dan cash dalam suatu perusahaan.
ada kondisi di mana profitnya positif tadi, tapi kasnya positif juga, ini pasti ideal kan gitu. Jadi pada saat arus kas kondisi profit dan arus kas operasionalnya menghasilkan arus kas positif gitu. Ini kondisinya sangat ideal sekali. Yang kedua ada kondisinya profit tapi kasnya negatif gitu. Nah, ini juga ada hal yang perlu dilakukan. Ini saya contohkan pada saat kinerja yang ideal nih, kondisi profit dan kasnya positif. Maka apa saja yang bisa dilakukan oleh perusahaan? Ini contohnya saya cuma gambarkan ada 4 yang saya gambarkan. Ini bisa dilakukan keputusan untuk menjalankan bisnis plan jangka panjangnya. Jadi biasanya dari visi misi ada rencana strategis ya, yang biasa ada 3 tahunan, 5 tahunan. Ini bisa dijalankan karena menunjukkan bahwa alur kinerjanya secara profit juga bagus dan cash flow-nya juga terjaga positif. Bisa juga memperbesar market, memperluas jaringan bisnis, dan di sini bisa untuk mengontrol juga biaya apa saja yang bisa untuk diantisipasi apabila terjadi kenaikan skala usaha. Karena seperti yang kemarin malam Pak Yudi sampaikan, tidak mungkin omset bertambah eksponensial, tapi biaya juga nggak bertambah kan, pasti akan ikut bertambah. Tapi jangan sampai kalau omset naik 2 kali lipat, masa biaya juga naik 2 kali lipat, kan nggak seperti itu juga nih. Harus ada pengontrolan atau dianalisis ini. Kalau eksponensialnya sekian, berapa yang istilahnya ideal, biayanya ikut mengikuti per kenaikan dari omset yang dicapai. Di sini perlu dilakukan analisis terhadap kemungkinan kalau skalanya membesar dengan kondisi profit dan kasnya positif. Berikutnya ini yang kedua, jika kondisinya profit tapi kasnya negatif. Nah, ini bisa terjadi karena tadi yang saya bilang di pertama, penjualannya lebih besar daripada penjualan tunai lebih besar daripada penjualan kredit nih. Maka lakukan evaluasi untuk meningkatkan penjualan tunai pada saat kondisi analisis profit dan kasnya seperti ini. Jadi profit tapi kasnya nggak ada kan gitu, seperti itu. Ada kemungkinan ini porsi penjualannya lebih banyak penjualan tempo atau penjualan kredit. Maka perlu dilakukan evaluasi terhadap kebijakan penjualan ini, apakah akan merubah porsi penjualan tunainya lebih besar atau mungkin ditambah dan penjualan kreditnya dikurangi untuk periode berikutnya, atau menambahkan tadi pembiayaan gitu ya. Nah, ini kan ada risiko juga, ini perlu dipertimbangkan untuk melakukan analisis ini. Yang kedua bisa lakukan tadi terhadap piutang dan hutang usaha kan gitu. Karena kalau perusahaan dagang dan manufaktur ini pasti akan berhubungan dengan tadi pengadaan stok. Stoknya dijual kredit tapi membelinya tunai, ini juga akan menjadi jomplang nanti di posisi kasnya. Karena kita nerimanya nanti uang, tapi kita harus keluarkan uangnya untuk membayar kepada supplier. Ini juga harus diatur pada saat kondisi profit tapi kas negatif. Berikutnya lakukan review terhadap stok nih. Apakah ada overstock untuk barang-barang yang ada di gudang dagang atau retail tadi ya, ataupun di gudang produksi ini. Mana-mana saja yang ini sebenarnya jadi bisa menimbulkan menjadi potensi biaya tambahan untuk kegiatan operasional, karena semakin lama stok ini disimpan, ada kemungkinan potensi rusak, hilang kan, atau seperti mungkin ada juga yang expired date ataupun yang ketinggalan zaman gitu istilahnya, kalau ada bermain di fashion gitu ya, atau di barang-barang pakaian. Ini kalau tidak dilakukan kebijakan yang tepat terhadap overstock ini, maka akan mengganggu cash flow yang ada dalam perusahaan. Berikutnya lakukan evaluasi terhadap tadi pengadaan biaya modal. Jadi nggak mungkin pada saat kondisi profit tapi kasnya kurang, kan kita nggak mungkin jor-joran untuk menambah investasi lagi gitu. Kalaupun harus menambah yang sekiranya betul-betul untuk meningkatkan penjualan tadi. Kalau tidak terukur, itunya lebih baik ditunda dulu untuk melakukan penambahan investasi ya, seperti itu. Dan yang terakhir tadi yang mencari sumber dana apabila terjadi defisit, yang ada kemungkinan defisit pada saat arus kas operasional masuknya lebih kecil dibanding arus kas operasional keluar. Ini akan defisit di arus kas operasional. Kalau kebijakannya mencari
pembiayaan untuk menutupi defisit, asalkan terukur biayanya dan mampu dibiayai oleh kegiatan operasional masuknya, mungkin bisa dijadikan pertimbangan juga. Yang ketiga, ini kondisinya bukan profit tapi rugi gitu ya. Tapi kasnya positif. Kok bisa terjadi seperti ini gitu? Bisa saja tadi untuk bisnis-bisnis startup ya, mungkin untuk perusahaan-perusahaan rintisan di awal-awal biasanya menunjukkan kinerjanya negatif karena dia coba mencari pasar terlebih dahulu kan gitu. Biasanya jor-joran biayanya kan seperti itu. Tapi kok kasnya positif? Ya jelas ini bukan dari kas, yang pasti bukan dari kas operasional. Kas positifnya ini berarti dari kas pembiayaan dari investor biasanya untuk perusahaan startup. Jadi ini bisa dilakukan kalau kondisinya seperti ini bukan perusahaan startup ya. Ini bisa dilakukan review atas aktivitas penjualan nih. Bisa dilakukan review nih untuk yang menimbulkan potensi mengurangi penjualan yaitu diskon. Mungkin terlalu jor-joran diskon juga akan menghasilkan bukan profit tapi malah rugi kan seperti itu. Review terhadap COGS atau harga pokok penjualan. Ini bisa direview apakah terlalu kemahalan biaya pengadaan bahan baku atau pengadaan barang yang diperjualbelikannya gitu. Mungkin juga kita bisa review atas biaya marketing yang terlalu jor-joran tadi. Kalau untuk perusahaan startup mungkin emang ini yang digunakan untuk biaya marketing ini, tapi kan nggak bisa kita terapkan di perusahaan startup karena ini dia akan coba membangun ekosistem kan gitu. Ini pasti biayanya akan lebih besar di posisi seperti ini biaya marketingnya. Tapi untuk perusahaan di luar itu tidak bisa, ini harus dilakukan review terhadap biaya marketingnya. Jangan-jangan tadi kegiatan marketingnya nggak sesuai target kan gitu, nggak pas ke market yang seharusnya seperti itu. Nah, ini yang terakhir melakukan review atas biaya operasional, biaya mana saja yang perlu dilakukan rasionalisasi ya tadi ya. Misalnya dengan kondisi pandemi sekarang ini kan kegiatan operasional dibatasi, pengunjung cuma sekian persen, otomatis penjualan juga turun kan gitu. Tapi tadi ada beberapa biaya tetap yang harus tetap dibayarkan kan gitu, untuk biaya sewa tadi ya, biaya listrik kan gitu, biaya karyawan kan gitu ya. Nah ini perlu dilakukan review juga karena nggak mungkin ini sampai berapa lama kita bertahan kondisinya rugi gitu ya. Terus kasnya emang masih positif gitu ya, tapi apakah terus akan dibiayai oleh arus pembiayaan? Ini juga kan harus jadi pertimbangan seperti itu. Dan yang terakhir ini kondisinya rugi dan kondisinya juga kasnya negatif. Nah ini mah udah pasti bisnisnya dalam kondisi yang sakit ya seperti ini. Ini bisa dilakukan review atas bisnis model yang dijalankan. Mungkin tidak tepat gitu ya untuk menjalankan bisnis ini di tengah kondisi seperti sekarang apalagi pandemi kan gitu. Ini mungkin kebijakan ini akan lebih menguntungkan kalau kita mengubah model tadinya misalkan jualan makanan gitu ya, beralih ke produk kesehatan. Mungkin ini akan bisa menyelamatkan bisnisnya kan seperti itu. Terus lakukan review aktivitas penjualannya. Kalau masih ada biaya investasi, ini lakukan reviewnya. Ini untuk untuk berikutnya untuk menolong kondisi bisnis mungkin tadi yang disebutkan cari diversifikasi produk lain yang mampu menambah kekuatan bisnis ini bisa tetap bertahan dan berjalan di kondisi yang kurang beruntung. Materi yang saya sampaikan mungkin cukup saya sampaikan sampai di sini ya. Tapi terkait jika masih ada yang masih untuk didiskusikan, saya kasih kesempatan 5 menit ke depan lah. Silakan saya buka pertanyaan lagi buat rekan-rekan yang hadir malam ini, karena ini udah malam juga ternyata. Pak, ya Pak, saya mau nanya bisa? Ya silakan Bu. Jadi gini, untuk standarnya COGS atau COGM itu ada nggak sih Pak persentase, maksudnya standarnya itu harus berapa gitu untuk mewujudkan barang yang ideal gitu? Apakah maksudnya persentasenya apakah 40%, 50% atau gimana, paling maksimalnya itu di berapa persen gitu Pak? Karena untuk mengukur itu kan apalagi di F&B, saya kebetulan kerja di bagian di bidang F&B. Jadi saya belum tahu tolak ukur di situ ya.
Ya, Iya, ya. belum tahu tolak ukurnya sih Pak di situ. Hmm. Biasanya gini Bu, untuk kegiatan manufaktur ya, ataupun pengolahan atau di resto ya seperti ini, strategi yang bisa dilakukan tadi ya, kita menghitung ulang dulu berapa besar komponen atau biaya yang menjadi harga pokok produksi maupun yang menjadi variabel harga pokok penjualan ya. Jika ini sudah terukur dengan baik, kita bisa pertimbangkan juga berapa sih profit yang ingin kita hasilkan dari biaya produk tersebut gitu Bu ya. Anggap saja tadi resto biasanya kalau satu porsi makanan bisa ngebentuk biayanya itu sudah terukur dari bahan baku apapun yang termasuk overhead-nya, ternyata ada 20.000 gitu ya untuk satu porsi gitu Bu ya. Kita bisa lihat ini sebagai harga pokok produksi 20.000. Ada biaya promosi juga mungkin nanti kan untuk mempromosikan juga, untuk gaji karyawan juga, untuk yang lain juga gitu. Nah, ini akan dipertimbangkan faktor profit yang mau kita harapkan gitu Bu. Setelah memperhitungkan tadi, kita udah punya hitungan COGS atau COGM tadi, terus kita juga pertimbangkan tadi biaya-biaya lainnya gitu ya. Berapa sih idealnya kita memperoleh profit dari satu produk itu gitu. Setelah kita tahu, pertimbangan yang ketiga yaitu lihat kompetitor yang sama, apakah menjual harganya jika kita tadi 20.000 terus kita tetapkan profit kita sekian 50%-nya lah anggap gitu ya. Jadi kita anggap saja nanti akan menjualnya di harga 30.000 gitu. Tapi di kompetitor malah bisa jual 25.000 kan gitu. Ini akan berpotensi Ibu akan kehilangan pasar kan seperti itu. Itu di luar faktor accounting dan finance Bu ya, itu strategi marketingnya seperti apa. Tapi ini juga harus jadi faktor pertimbangan nih. Biasanya bisa jadi dia menjual harga lebih murah dibandingin hitungan-hitungan kita ya. Kita udah hitung ternyata 20.000 nih. Kalau dihitung 25.000 harga jualnya, maka kita masih harus mengeluarkan biaya marketing untuk promosi. Ada biaya tenaga kerja yang harus kita lakukan, ada listrik, ada apapun yang sewa. Ini malah akan jadi titik impas mungkin. Setelah dikurangi biaya harga pokoknya, ternyata gross profitnya cuma 5.000 tadi kan, dari 25.000 harga jual dikurangi 20.000, 5.000 tuh per unitnya gitu. Ternyata ada lagi biaya-biaya yang lain tuh. Anggap saja itu 5.500 kan gitu per unitnya. Malah bukannya untung ya Ibu terima dengan menjual harga 25.000, malah loss 500 rupiah kan, itu akan kemungkinan. Mungkin penjualan seolah ada 25.000 kejual sekian unit gitu. Tapi setelah diperhitungkan ke bawah, ya ternyata rugi justru udah pastikan gitu. Dikalikan unit yang terjual seperti itu. Nah, ini akan jadi pertimbangan yang paling penting tadi untuk menentukan berapa persen ideal COGS dan COGM. Itu kita pastikan dulu tadi komponen yang membentuknya, yang membentuk nilai COGS atau COGM tadi. Pertimbangan lagi biaya yang mendukung untuk menjualnya gitu, untuk promosinya, untuk biaya lainnya. Itu akan menjadi faktor profit yang kita harapkan gitu. Dari situ kita tentukan harga jual, itu yang lebih relevan by data Bu, untuk bisa dilakukan oleh Ibu Purani di bisnis restonya Bu. Ya, karena kalau langsung diterka berapa persennya idealnya dari harga jual COGS atau COGM, ini malah akan bisa mengaburkan perhitungan COGM atau COGS yang presisi gitu Bu. Karena yang pasti yang lebih mudah kalau hitungan COGM dan COGS ini lebih presisi. Ini saya contohkan aja, untuk bisa menghitung biaya pemakaian bahan baku kan gitu. Anggap saja untuk satu porsi menu makanan itu menghabiskan bahan baku berapa gram, untuk bumbunya sekian banyak gitu, atau berapa gram juga, sampai detail Bu, bisa ke detail, maka kita akan bisa presisi nanti menentukan, oh harga saya segini biaya modalnya aja gitu, nggak mungkin saya jual seperti itu. Karena kalau dipaksakan menjual seperti itu bisnis nggak akan bisa jalan. Pasti hanya untuk bertahan saja gitu. Bertahan pun tuh bagus. Maka visi dan misi yang tadi saya jelaskan di awal nggak tercapai dong kan. Bisnis harusnya kan profit, bertumbuh dan berkelanjutan. Tapi dengan menetapkan harga jual juga yang dikira-kira berdasarkan data, itu juga akan menjadi istilahnya kurang bijaksana gitu ya.
tentukan aja harga sekian gitu. Kompetitor bisa lebih murah. Ini ada banyak faktor yang bisa dipertimbangkan nanti. Seperti itu Bu Purani. Jika masih ada yang tanya, silakan Bu. Gimana Bu? Ada yang ditanyakan lagi Bu Purani atau masih kurang jelas Bu? Cukup Pak, terima kasih Ya, ya. jawabannya. Ya. Buat yang lainnya, Pak Herul ada yang ditanyakan lagi atau Pak Permana, silakan Pak. Gini Pak, untuk yang perusahaan atau misalkan startup gitu kan ya, untuk yang pemula ibaratnya, mana yang lebih harus didahulukan atau apakah penjualan secara kredit tapi omset tercapai atau memang lebih baik tunai? Pak, sorry, suaranya Pak nggak kedengar, kecil Pak. Oh ya. Untuk yang perusahaan startup nih Pak, ya. Sebaiknya mana yang lebih didahulukan? Apakah penjualan secara tunai tapi omset nggak tercapai, atau memang lebih baik kredit tapi tercapai gitu Pak? Nah ini terkait pilihan tadi, kembali kepada bisnis model yang dijalankan Pak. Startupnya seperti apa bisnis modelnya. Nah nanti kalau ternyata bisnis modelnya justru lebih bisa menguasai pasar dari penjualan kredit Pak ya, itu mungkin tidak ada masalah ya, memperbesar porsi penjualan kreditnya dibanding tunai. Asalkan tadi kekuatan kas untuk bisa mendukung tadi ya, untuk mendukung kegiatan tadi bisa tersedia Pak. Karena Bapak juga harus bisa ukur tadi berapa lama waktu bisa tertagih tadi dari persediaan kita beli, disimpan, terjual, tertagih gitu. Berapa lama itu bisa dihitung sebagai kebutuhan modal kerja kita Pak. Modal kerja kita, oh ternyata kas berputarnya selama anggap saja sampai tertagih jadi kas lagi 45 hari gitu. Nah sementara operasional Bapak 1 bulan misalkan 100 juta nih, berarti ada 1,5 kali lipat nih yang harus Bapak siapin nih untuk mendukung kebijakan tadi nih, bisnis model tadi yang karena lebih mengedepankan penjualan kredit nih. Itu harus diperhitungkan Pak. Jadi jangan sampai bisnisnya nanti tersendat gara-gara kasnya tidak bisa mendukung kebijakan tadi Pak. Seperti itu. Ya, memang itu Pak. Beberapa kali terjadi seperti itu Pak. Jadi ketika ketika dilakukan penjualan tunai memang target tidak tercapai, tapi memang kas positif terus. Tapi ketika tunai kredit itu dijalankan, omset tercapai, target tercapai, tapi ya kas memang berantakan. Pak Permana, sorry suaranya tambah hilang Pak. Tambah hilang. Jadi intinya mungkin yang dari Pak Permana tadi, bisnis omset tercapai Pak ya, tapi kasnya kok nggak ada gitu ya Pak ya. Kasnya mungkin bukan nggak ada, tapi nunggu waktunya lama gitu ya. Padahal bisnis nggak bisa nunggu kan gitu, harus tetap jalan kan seperti itu. Nah, ini harus itu Pak, paling saran saya perhatikan tadi tingkat perputaran tadi Pak, investasi di sumber dana kita sampai bisa menghasilkan lagi dana untuk bisa berputar lagi Pak. Jadi ada beberapa perhitungan itu menjadi tolak ukur apakah masih rasional bisnis atau kebijakan bisnis model tadi dijalankan atau perlu dievaluasi ulang Pak, seperti itu. Oke Pak, ya. Yang lainnya masih ada? Kalau nggak ada, ini saya ada pertanyaan lanjutan dari Datop. Berapa besarnya retained earning tersebut, apakah wajib terlihat di rekening perusahaan? Dan jika retained earning ini tidak terrefleksi di rekening perusahaan tersebut, gimana? Mungkin maksudnya bagaimana? Yang jelas pasti ini kalau perusahaannya perorangan atau CP ini akan terlihat di mutasi sih Pak, di mutasi bank, karena ini pasti terjadi proses penarikan oleh pemilik ya gitu. Kalaupun enggak semuanya ditahan gitu Pak. Ini terrefleksinya nilai kas atau nilai kas dan setara kas atau mungkin nilai yang ada di rekening bank ini mencerminkan dari
laba periode sebelumnya atau return earning dengan laba periode berjalan, Pak, seperti itu. Jadi laba periode sebelumnya ini juga nggak dalam bentuk uang semua sama, ada dalam bentuk persediaan piutang ataupun penurunan kewajiban. Ini harus bisa dianalisis per periode, Pak, nanti. Berapa kenaikan atau penurunannya dari jumlah modal dalam suatu bisnis. Jika modal setiap periodenya, yang ideal itu pasti modal setiap periodenya itu meningkat kan gitu, seiring dengan peningkatan jumlah aset perusahaannya seperti itu. Yaitu yang ideal. Tapi pada saat kita melihat di laporan keuangannya jumlah modalnya tergerus gitu, itu ada potensi bisnis ada dalam kondisi bermasalah. Nah, ini yang perlu dilakukan review juga nanti seperti itu. Silakan buat yang lainnya juga kalau masih ada, saya kasih waktu sampai 21.30 dan 4 menit lagi. Kalau nggak ada, saya cukupkan sampai saat ini. Jadi di jam 21.26 saya tutup. Terima kasih sudah bergabung di webinar series prakerja ini. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya. Jika ada kesalahan penyampaian kata ataupun hal lainnya, baik secara langsung atau tidak langsung, saya mohon maaf. Dan bisa dipersilakan untuk buat yang belum mengenal Pinata untuk mencoba trial nanti ya, seperti apa Pinata bisa membantu pengolahan transaksi keuangan. Apalagi sekarang yang hadir banyak yang berprofesi sebagai tenaga accounting dan finance. Kita berikan trial 14 hari gratis untuk bisa melihat-lihat kira-kira fitur-fitur yang ada di dalamnya bisa membantu pekerjaannya nanti di perusahaan, ataupun enggak nanti buat pelaku bisnis yang juga bisa menggunakannya, bisa langsung dicoba trialnya. Terima kasih. Pak Heru mau bertanya lagi, silakan Pak, sebelum saya tutup. Ini Pak, nanti untuk PPT-nya bisa di-share atau gimana? Oke, Pak? Boleh. Nanti saya sharekan Pak ya lewat Bu Revita nanti. Iya siap. Saya tunggu ya Pak. Terima kasih banyak. Oke. Makasih ya Pak atas pembelajarannya. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Salam sehat. Ya. Assalamualaikum. Selamat malam. Ya. Terima kasih Pak Heri. Assalamualaikum. Ya, makasih. Malam.